Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Renova. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi di perusahaan. Saya akan menjelaskan bagaimana perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi mempengaruhi efektivitas perusahaan. Harapannya, kita dapat memahami konsep ini untuk meningkatkan produktivitas, hubungan kerja, dan kepuasan karyawan. Kita masuk ke pendahuluan, apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja. Dan mengapa itu penting? Karena memahami perilaku ini dapat membantu perusahaan mencapai beberapa hal seperti: 1. Meningkatkan produktivitas, di mana karyawan yang memahami tugas dan tanggung jawabnya cenderung lebih produktif. Yang kedua, memperbaiki hubungan kerja, di mana memahami dinamika kelompok, konflik dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang sehat membuat karyawan merasa dihargai dan nyaman bekerja. Kemudian kita lanjut ke komponen perilaku organisasi. Komponen utama perilaku organisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perilaku individu, di mana mencakup kepribadian, motivasi, persepsi, dan sikap individu yang mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian yang kedua adalah perilaku kelompok, di mana dia fokus pada dinamika tim, komunikasi antar anggota, dan gaya kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi, di mana mengikuti hierarki, pembagian tugas, dan sistem kerja yang mendukung. Kemudian lanjut ke faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Jadi, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Di antaranya adalah 1. Budaya organisasi, adalah nilai dan norma yang berlaku dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja, di mana suasana fisik dan psikologis yang dirasakan karyawan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan, adalah gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi pada semangat tim. Yang keempat, teknologi, di mana penggunaan teknologi baru dapat mempengaruhi cara kerjanya. Kemudian yang kelima, contoh perilaku organisasi positif. Yang pertama adalah motivasi tinggi, di mana karyawan mau merasa dihargai atau bekerja lebih baik. Yang kedua, kolaborasi tim, di mana karyawan dapat mengembangkan ide-ide kreatif. Yang ketiga, kepemimpinan inspiratif, pemimpin yang mendukung dan memberikan contoh positif, menciptakan iklim kerja yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya adalah tentang perilaku organisasi. Tentunya perilaku organisasi juga menghadapi tantangan beberapa. Di antaranya adalah 1. Konflik internal, di mana ketidaksepahaman antar individu atau tim. Yang kedua, burnout karyawan, adalah beban kerja yang terlalu berat tanpa dukungan yang memadai. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan, ketidakmauan menerima inovasi atau strategi baru. Kemudian selanjutnya adalah solusi untuk perilaku organisasi positif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan menerapkan langkah seperti: 1. Komunikasi terbuka, di mana kebutuhan yang jujur dan transparan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Ini dapat membantu karyawan berkembang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan penghargaan atas kinerja, di mana mengapresiasi hasil kerja yang baik. Kemudian yang keempat, budaya kerja inklusif, di mana menyediakan ruang yang aman bagi semua pihak.
kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perilaku organisasi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Manajemen perilaku yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan mendukung keberhasilan perusahaan. Dan sebagai penutupnya, ingatlah bahwa perilaku organisasi yang positif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Saya mengajak kamu semua untuk mulai menerapkan strategi ini masing-masing agar itu semua bisa berkembang bersama. Mungkin cukup sekian yang bisa